Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu, Akang Teteh, teman-teman semuanya. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan selain bersyukur pada pagi hari ini kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita semuanya insyaallah di kajian tafsir tematik ya. Insyaallah hari ini kita sampai di pertemuan terakhir yang disampaikan materi tentang menumbuhkan fitrah keimanan bersama Ustadz Adiano Rusfi. Alhamdulillah. Salawat serta salam mari kita limpah curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, pada para sahabatnya, pada para tabiin, tabiut tabiin, serta kepada seluruh kaum muslimin dan mukminin yang berjalan di atas sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah. Gimana Bapak Ibu, Akang Teteh, kabarnya sehat semuanya? Alhamdulillah. Ya, bagaimana saumnya, Ramadannya? Ya, semoga targetan-targetan terus semoga ibadahnya ya bisa terus bisa ditingkatkan sehingga klimaks di 10 hari terakhir nanti. Iya, baik Bapak Ibu, Akang Teteh semuanya, sebelum dimulai mari kita bertilawah terlebih dahulu ya, seperti pembiasaan di Darul Hikam. Mari kita bertilawah bersama membaca surat Al-Fatihah. Izin memimpin dan Bapak Ibu silakan untuk mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabil karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin. Semoga dengan tilawah tadi acara kita dapat berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah sudah hadir juga di tengah kita Ustadz Adiano Rusfi. Assalamualaikum Ustadz Ad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabarnya Ustadz? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Sedang di mana Ustadz? Ini lagi di Purwokerto. Wah, Masya Allah, sedang di Purwokerto. Ya, alhamdulillah pada hari ini ya pertemuan terakhir secara daring untuk materi menumbuhkan fitrah keimanan. Kita akan mulai. Silahkan Bapak Ibu akan kita untuk maksimalkan adab menuntut ilmu. Bagi yang tidak ada berhalangan mangga on cam, yang belum membawa catatan silakan untuk menulis nantinya supaya dapat keberkahan. Baik, kita mulai dengan bersama baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kepada Bang Ad, Sada Ad, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Shadaqallahul azim. Para jamaah saimin saimat Darul Hikam yang dirahmati Allah. Pagi hari ini kita sampai pada sesi terakhir dari rangkaian kajian kita untuk mendidik fitrah keimanan pada anak-anak kita. Ajaran Islam adalah ajaran tauhid yang tidak mengakui Rabb kecuali Allah dan tidak mengakui adanya ilah kecuali Allah. Ketika kita dan anak-anak kita semua ada di alam rahim, di alam ruh, kita telah mengakukan syahadat rububiyah. La Rabba illallah. Ketika Allah bertanya kepada semua roh tanpa kecuali, alastu bi rabbikum. Bukankah aku ini Rabbmu, Rabb kalian? Semua roh tanpa kecuali berkata, qalu bala syahidna. Benar ya Allah, kami telah bersyahadat bahwa engkau adalah Rabb kami. Dan tidak ada Rabb selain Allah. Tidak ada pencipta, pemilik, penguasa alam semesta ini kecuali engkau. Di dunia, kita bersyahadat sekali lagi. Tapi syahadatnya adalah syahadat uluhiyah. La ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali Allah. La na'budu illa iyah. Dan kami tidak mengabdi kecuali padanya. Pada Allah. Nah, gitu. Ekspresi dari syahadat kita baik secara rububiyah maupun secara uluhiyah adalah tauhid. Yakfur bit-taghuti wa yu'min billah. Ingkar kepada semua taghut, semua berhala. Semua yang dirabkan dan diilahkan kecuali Allah. Secara konseptual, yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Ingkar kepada taghut dan beriman pada Allah. Secara operasional, an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dibalik oleh Allah. Mengabdi kepada Allah dan menjauhi semua taghut, menjauhi semua berhala. Ayah bunda sekalian, taghut itu adalah atau berhala itu adalah segala sesuatu yang kita abdi selain Allah. Berasal dari kata tagha, melampaui batas, kelewatan. Berasal dari kata tagha itu. Contoh, manusia boleh mencintai syahwatnya. Tapi kalau yang dia cintai itu melebihi cintanya kepada Allah, Rasul, dan jihad, maka dia disebut tagha, melampaui batas, kelewatan, nggak boleh. Maka yang kita cintai itu sudah berubah menjadi berhala bagi kita. Telah menjadi taghut bagi kita. Manusia diizinkan mencintai hal-hal yang sebenarnya syahwati. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'am wal haras.
dijadikan indah pada pandangan syahwat manusia. Kecintaan apa-apa yang dia sukai berupa perempuan, anak-anak, harta perhiasan berupa emas dan perak, kuda-kuda tunggangan, binatang ternak, serta tumbuh-tumbuhan. Dzalika batul hayati dunia. Itu semua perhiasan kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Di sisi Allah tempat kembali yang baik. Tapi ingat ada batas. Ada batas kewajaran atas itu semua. Ketika segalanya dicintai secara melampaui batas, Allah ingatkan. Qul law kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinun tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Katakan ya Muhammad pada mereka, jika bapak-bapak kamu, anak-anak kamu, saudara kamu, istri kamu, kerabat-kerabatmu, dan harta yang kamu khawatiri, harta yang kamu cintai, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, rumah-rumah yang begitu kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah, Rasul, dan jihad, dia telah menjadi berhala. Fatarabbasu, awas, hati-hati kalian. Kata para ulama, ancaman fatarabbasu ini justru ancaman yang menakutkan. Kenapa? Jenis ancamannya tak disebut. Kalau kata orang Betawi cuma Allah bilang entar lu ya. Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Sampai Allah menetapkan keputusannya. Nah itu. Ayah bunda sekalian, sebagaimana syahadat kita ada dua, syahadat rububiyah dan syahadat uluhiyah. La rabba ilallah wa la ilaha illallah. Maka jenis berhala pun pada dasarnya ada dua jenis. Pertama berhala rububiyah. Allah itu Rabb. Apa itu Rabb? Rabb adalah pencipta, pemilik, pemelihara, penguasa alam semesta. Dia adalah Al-Khaliq, Al-Malik. Maka tidak ada yang boleh kita yakini. Kecuali bahwa dialah pencipta alam semesta. Itu penguasa alam semesta. Pemilik alam semesta, pemelihara alam semesta. Yang menetapkan hukum-hukum. Dia adalah Malik al-Mulk. Raja di raja. Maka ketika kita menganggap ada pencipta selain Allah. Ada pemimpin selain Allah. Ada penguasa selain Allah. Sebagaimana Fir'aun mengatakan, Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Maka pada saat itu dia telah menjadi berhala bagi kita. Maka rusaklah tauhid rububiyah kita. Ada orang-orang yang mengatakan, ini bumi Indonesia. Kalau kamu tidak suka aturan-aturan yang ada di sini, tinggalkan Indonesia. Dia sudah menjadi berhala itu. Karena ini bumi milik Allah. Belakangan ada orang-orang yang berteriak, saya Indonesia, saya Pancasila. Gak suka, tinggalkan Indonesia. Itu dia telah menjadi berhala. Pancasila adalah falsafah negara yang diturunkan dari ajaran Islam. Insya Allah sesuai dengan ajaran Islam. Tapi jangan diberhalakan. Indonesia ini bumi Allah. Kita adalah warga negara Indonesia dan kita bangga menjadi orang Indonesia.
Tapi meng-Indonesia bukan segala-galanya dalam tauhid. Nah, begitu juga ketika kita memiliki keyakinan-keyakinan lain. Allah mengatakan, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzilul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, ya Allah, pemilik segala kekuasaan, sang raja di raja, penguasa di atas penguasa, engkau berikan kekuasaan atas siapa yang engkau kehendaki, engkau cabut kekuasaan dari siapa yang engkau kehendaki, engkau muliakan siapa yang engkau kehendaki, dan engkau hinakan siapa yang engkau kehendaki. Di tanganmu segala kebajikan. Allah ada malikal mulki. Allah yang memberikan kekuasaan kepada umat Islam ini sehingga sejak Rasulullah wafat sampai awal abad ke-20 yang lalu, kita menjadi khalifah di muka bumi. Lalu sejak tahun 24, Allah angkat, Allah cabut, Allah tarik kunci pintu gerbang kekhalifahan itu. Bukan siapa-siapa. Tidak boleh kita mengatakan kunci kekhilafan itu dirampas oleh Yahudi. Kunci kekhalifahan itu dirampas oleh Barat. Kunci kekhalifahan itu dirampas oleh musuh-musuh Allah. Berarti kita telah menganggap mereka itu sebagai taghut, sebagai berhala. Karena hanya Allah yang bisa menariknya. Allah yang bisa mencabutnya. Kalau mau Allah kembalikan, minta kepada Allah. Bukan maribung rebut kembali, bukan. Yuk kita rebut dari musuh-musuh Allah. Yuk kita rebut dari Allah. Dari Barat. Kita rebut dari tangan Yahudi. Enggak. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Allah sebagai Rabb telah menciptakan sunnatullah, hukum-hukumnya. Hukum-hukumnya itu kemudian berkembang menjadi sunnatullah. Sunnatullah itu kita bisa pelajari dari sains. Lewat sains. Tetapi yang menguasai hukum-hukumnya adalah Allah. Allah sendiri mengatakan, Allah sendiri berfirman, tidak ada perubahan pada sunnah-sunnah Allah. Maka kemudian, ketika Allah mengatakan, la tajidu li sunnatina tahwila, maka sunnah itu memiliki sifat permanen, determinatif. Tapi kalau Allah ingin melakukan sesuatu di atas sunnah itu dia sanggup. Tapi kalau kita sudah menjadi saintisme, memuja-muja sains, seakan-akan segalanya dalam hidup ini diatur oleh sains, maka sains sudah menjadi berhala begitu. Itu kalau kita bicara tentang tauhid rububiyah. Dalam tauhid rububiyah, subjeknya adalah Allah, manusia adalah objek. Allah adalah Allah adalah yang pencipta, pemilik, pemelihara, penguasa. Dia adalah subjek. Allah adalah yang menciptakan, yang memiliki, yang memelihara, yang menguasai. Itulah disebut tauhid rububiyah. Tapi ada lagi yang lebih penting. Dan berhala itu banyak di sini. Yaitu persoalan tauhid uluhiyah. Kalau Rob, tadi dia yang aktif, kita pasif. Dia adalah pelaku, subjek, dan kita adalah objek. Kalau ilah itu terbalik. Subjek itu kita. Allah itu objek. Yang menentukan apakah dia ilah atau tidak itu kita. Apa itu ilah?
Ilah itu yang diabdi. Pakai di ya. Pakai di. Kalau Rob tadi yang me. Kalau ini yang dicintai, yang diabdi, yang mendominasi kita, yang kita mintai pertolongannya. Subjeknya kita, objeknya adalah Allah. Jadi tergantung kita. Kita mau ilahkan Allah, dia akan jadi ilah. Kita tidak ilahkan Allah, dia tidak jadi ilah bagi kita. Kita ilahkan harta, maka harta itulah ilah. Kita ilahkan tahta, maka tahta itulah yang jadi ilah. Kita ilahkan uang, maka uang itu jadi ilah. Apapun yang mendominasi kita itu adalah ilahnya kita. Gadget bisa jadi ilah. Kita yang menentukan mana yang kita ilahkan dan mana yang tidak kita ilahkan. Kita yang akan menentukan mana yang kita berhalakan dan mana yang tidak akan kita berhalakan. Subjek, keputusan ada di tangan kita. Beda dengan rububiyah. Keputusan ada di tangan Allah karena dia adalah pelaku. Ayah bunda sekalian, jamaah sekalian, pada dasarnya kalau tauhid rububiyah, pengakuan atas Allah sebagai Rabb, itu nggak sulit. Lagi pula diakui atau tidak diakui, dia memang Rabb. Karena sekali lagi, subjeknya dia. Ketika orang-orang kafir Quraisy mengabdi kepada patung-patung dan berhala-berhala, bahkan mereka mengatakan, berhala itu hanya perantara kami dengan Allah, untuk mendekatkan kami dengan Allah. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak mengabdi pada berhala-berhala rububiyah itu, kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Kepada orang kafir ketika ditanya, ma rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim, siapa Rabb langit dan bumi dan Rabb arsy yang besar? Mereka mengatakan, sayaquluna lillah. Allah. Tauhid rububiyah nggak sulit-sulit amat untuk mengimaninya. Walaupun manusia juga sering terjebak memberhalakan Rabb selain Allah. Arbaba min dunillah. Rabb selain Allah. Tapi yang paling menakutkan bagi kita adalah komitmen kita terhadap tauhid uluhiyah kita. Karena di dunia ini kita bersyahadat uluhiyah, la ilaha illallah. Tidak ada ilah selain Allah. Kenapa ini yang perlu kita pertimbangkan agar tidak menjadi berhala kita? Karena sekali lagi, pelakunya kita, subjeknya kita yang memutuskan. Dia mau jadi ilah atau tidak. Apakah Allah menjadi satu-satunya ilah atau tidak? Kita yang menentukan. Sekali lagi, ilah adalah sesuatu yang penting dan dipentingkan oleh manusia sehingga manusia rela didominasi olehnya. Ada berhala yang paling kita takuti, yaitu hawa nafsu kita sendiri. Wa minan nasi ma yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum wa yuhibbuhumullah. Di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan. Mereka mencintainya seperti mereka mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang beriman itu amat sangat cintanya pada Allah. Ada orang-orang yang wa may yattakhidhu ilahahu hawahu, menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya. Ilahahu hawahu. Ilahnya adalah hawa nafsunya. Karena apa? Karena dia didominasi oleh hawa nafsunya itu. Dia mencintainya seperti cintanya kepada Allah. Orang-orang yang beriman itu amat sangat cintanya kepada Allah. Cintanya itu nomor satu. Semua bentuk kecanduan itu adalah berhala kalau menurut ukuran tauhid. Kecanduan narkoba,
kecanduan seks, kecanduan gadget, kecanduan pornografi. Dalam perspektif tauhid adalah mereka telah menjadi ilah selain Allah. Makanya terapi nomor 1 sebelum bentuk terapi yang lain, ketika kita berhadapan dengan berbagai macam jenis kecanduan ini adalah terapi tauhid dulu. Sadarkan pada mereka bahwa mereka telah menjadikan ilah-ilah selain Allah. Selain kecanduan itu perbuatan syirik. Sangat besar kemungkinan ayah bunda sekalian ketika mereka sadar ini bukan semata-mata kecanduan, ini adalah kemusyrikan, mereka akan kaget. Mereka akan sadar. Daya juang mereka kemudian menjadi lebih tinggi menghadapi kecanduan ini. Sekarang kecanduan gadget itu luar biasa pada anak-anak kita. Kenapa mereka kecanduan? Secara teknis kita bisa jelaskan. Secara psikologis kita bisa jelaskan. Tetapi secara akidah keimanan, jawabannya jelas. Ketika kalian sudah dinominasi oleh sesuatu selain Allah, itu ada ilah kalian. Kalian telah memberhalakannya. Makanya sebagai seorang psikolog, saya ingin mengatakan dengan tegas. Terapi awal pertama kali terhadap jenis kecanduan apapun adalah kembalikan mereka kepada tauhid bahwa mereka tidak boleh memberhalakan apapun. Mereka tidak boleh didominasi oleh apapun kecuali oleh Allah. Ini enggak semata-mata peristiwa teknis. Saya teringat dulu ketika anak saya nge-game. Biasa kalau dia lagi nge-game saya ganggu per setengah jam. Ambilin Abi air dong. Ketika dia udah mulai bilang, ntar Bi dikit lagi. Udah jadi ilah nih saya bilang. Kaget dia. Anak-anak saya kaget kalau saya bilang, udah jadi ilah nih. Langsung berhenti. Ya Debi, maaf Bi, sebentar lagi Bi diambilin air. Ngasih air. Balik lagi ke gamenya. Setengah jam kemudian, iseng lagi saya ambilin Abi garam dong. Udah nggak berani lagi dia. Seandainya ketika saya minta itu, sebentar ya Bi nanggung. Hati-hati ya. Bisa jadi ilah tuh selain Allah. Maaf Bi. Langsung ambil garam. Sekaligus punya fungsi prevensi. Sampaikan pada anak-anak kita secara benar apa yang disebut dengan ilah. Ilahahu hawahu. Ilahnya adalah hawa nafsunya. Semua perhiasan dunia itu halal. Kecuali dia telah mendominasi diri kita. Uang halal, uang. Bahkan Allah menamakan harta itu al-khair. Kekayaan itu sebagai al-khair. Kebaikan. Tetapi ada manusia yang wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Ada manusia yang mencintai al-khair itu kelewatan. Jadi berhala. Allah menyebutnya al-khair loh harta itu. Sesungguhnya manusia mencintai harta itu berlebihan. Di situ Allah menyebutnya al-khair. Tapi lasyadid kelewatan. Nah ini mulai bahaya. Kita nggak sadar. Kita selalu menganggap kalau bicara tauhid itu tauhid rububiyah. Di mana berhalanya berbentuk patung-patung. Lata, Uzza, Manat, Hubbal. Enggak, itu berhala-berhala rububiyah. Brahma, Wisnu, Shiva. Itu berhala-berhala rububiyah. Kebanyakan manusia sih masih bisa memelihara dirinya dari berhala rububiyah.
Tapi bagaimana dengan berhala uluhiyah? Kekuasaan yang telah menjadi berhala. Betul, kekuasaan itu penting. Kita nggak bisa amar ma'ruf nahi munkar kalau kita nggak jadi amir. Untuk bisa amar kita harus jadi amir. Tapi hati-hati, dia bisa jadi berhala. Tanpa kekuasaan di tangan, aku tak bisa melakukan perubahan masa masyarakatku. Maka aku harus jadi penguasa. Aku harus jadi anggota DPRD. Aku mesti jadi anggota DPR. Aku harus menjadi presiden. Aku harus menjadi menteri. Agar akan aku gunakan kekuasaan itu untuk kepentingan Islam. Apa yang terjadi ketika manusia telah berkuasa? Di era modern ini, pada dasarnya kekuasaan terbesar itu berbentuk influence, pengaruh. Pembisik seorang presiden itu justru lebih berkuasa daripada presidennya. Tukang bisiknya, konsultannya. Influence. Kekuasaan sejati abad ke-20 ke sini, influence. The power of influence, bukan the power of authority. Kekuatan pengaruh, bukan kekuatan kekuasaan. Yahudi, autoritinya cuma di Israel. Tapi influennya di seluruh dunia. Kita dikendalikan Yahudi saat ini. Pengaruhnya di seluruh dunia. Kalau otoritasnya cuma di Israel. Dan kekuatan umat Islam itu ada di influence. Apa nama influence-nya? Dakwah. Makanya Rasulullah pernah ditanya. Ya Rasulullah, kata Jibril, ya engkau ingin menjadi nabi penguasa seperti Sulaiman. Atau nabi bukan penguasa seperti Isa alaihissalam. Rasulullah memilih aku menjadi nabi yang bukan penguasa. Padahal Islam sangat memperhatikan kekuasaan, kepemimpinan. Sampai-sampai ketika Rasulullah wafat, bukan Rasulullah dulu yang dimakamkan, tetapi memilih penggantinya dulu yang didahulukan. Begitu Islam mementingkan kekuasaan ini. Tapi ingat, dia nggak bisa jadi berhala. Terlalu banyak yang menawarkan saya jabatan minimal anggota DPR, kursi pasti. Saya bilang enggak. Saya lebih tertarik untuk menjadi seorang influencer, muasir, dai. Ini adalah bentuk perwujudan dari tauhid uluhiyah. Terlupa tentang hal ini. Satu ketika saya pernah menulis di Facebook. Saya keliling Indonesia dan saya sedih. Lahan-lahan bisnis dikuasai oleh orang-orang kafir. Lalu saya keliling Indonesia lagi dan saya tersenyum. Karena lahan-lahan pendidikan dikuasai oleh umat Islam saat ini. Mari kita tunggu 25 tahun lagi. Siapa yang akan menguasai peradaban? Penguasa lahan bisnis atau penguasa lahan pendidikan? Saya yakin penguasa lahan peradaban yang akan menguasai peradaban Indonesia di masa depan adalah mereka yang memiliki lahan pendidikan. Peradaban dekat dari sana. Dan saya optimis. Begitu bergairahnya umat Islam saat ini untuk membangun pendidikan. Anehnya mereka bukan orang-orang kaya. Mereka adalah orang-orang yang membeli tanah sejengkal demi sejengkal untuk membangun pendidikan. Kadang-kadang nyewa. 10 tahun masih nyewa. Dengan berkeringat dia beli tanah. Semeter demi semeter. Jadi Bapak Ibu Ayah Bunda sekalian, tegakkan tauhid uluhiyah ini. Buang berhala-berhala
yang merusak. Yaitu segala apapun yang kita cintai selain Allah. Segala sesuatu yang kita mintai pertolongannya selain Allah. Segala sesuatu yang kita dambakan selain Allah. Ada 3 berhala. Yang 3-tiganya ini penting. Tapi tidak boleh mendominasi sikap hidup kita. 1, nama berhala itu adalah efektivitas. Apakah Islam mempertimbangkan efektivitas? Ya. Apakah bagi Islam itu efektivitas itu sangat penting? Jawabannya ya. Karena Islam punya tujuan. Ada arah yang harus dicapai dan digapai. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Jalan adalah rute yang mesti dilewati untuk mencapai tujuan tertentu. Jelas Islam bicara tentang efektivitas. Betapa banyaknya istilah jalan dalam Islam, dalam Al-Quran. Ada istilah sirat, yang artinya jalan. Ada istilah sabil, artinya jalan. Ada istilah torik, artinya jalan. Ada istilah syariah, artinya jalan. Berulang-ulang kata jalan itu disebut dalam Islam. Betapa Islam mementingkan tujuan dan capaian tujuan. Makanya ada kata idina, tunjuki aku pakai telunjuk. Tuh. Penting bagi kita tujuan. Tapi hati-hati ketika dia telah menjadi tagut, ketika dia telah menjadi berhala, ketika kita telah memperlakukan tujuan sebagai segalanya. Efektivitas sebagai segalanya. Bapak Ibu sekalian, di rumah saya ada 2 tempat sampah. Sampah organik dan sampah anorganik. Saya minta keluarga saya untuk tolong pilah sampah itu. Tapi apa yang terjadi? Ketika sampah kami pilah, kami buang ke tempat sampah, kami pindahkan ke tempat sampah di depan rumah. Oleh tukang sampah dicampur. Nggak efektif sama sekali, nggak ada gunanya sama sekali. Oleh mereka campur. Tapi apakah kita harus berhenti memilah sampah cuman gara-gara dia tidak efektif? Kalau kita berhenti memilah sampah gara-gara dia tidak efektif karena dicampur kembali oleh tukang sampah, maka kita telah memberhalakan efektivitas. Enggak. Mari kita tetap lakukan memilah sampah itu. Karena dia adalah kebaikan, karena dia adalah kebenaran. Itu aja alasannya. Sekali lagi, Islam sangat mengutamakan efektivitas. Tetapi walaupun dia luar biasa dipentingkan oleh Islam, dia tidak boleh diberhalakan. Terus lakukan, karena dia benar, karena dia baik, karena dia bermanfaat. Urusan bawa oleh tukang sampah akan dicampur lagi, atau di tempat penimbunan sampah itu kemudian akan dicampur lagi di TPS. Itu bukan urusan kita. Paling-paling kita bicara sama tukang sampah. Tolonglah bilang sama bos kalian itu, induk semang kalian itu, pemerintah kalian itu, untuk memilah-milah sampah. Kalau perlu jadwalkan kami sebagai orang yang ada di rumah, bahwa kami, tukang sampah itu hari Senin, Rebo, Jumat mengambil sampah organik. Selasa, Kamis, Sabtu kami mengambil sampah non-organik. Kan jelas. Bukan kalian campur-campur kayak begitu. Kami udah berusaha, kalian gagal kan semuanya. Mungkin kita bisa memberikan nasihat. Daripada gara-gara tak efektif, batal.
Berhala pertama, ada banyak berhala uluhiyah dalam hidup ini, ada banyak berhala rububiyah dalam hidup ini. Tapi di antaranya saya ingin bicara tentang 3 buah berhala. Berhala efektivitas. Bapak Ibu sekalian, ayah bunda sekalian, sudah lama kami sekeluarga bertekad. Sesuai ajaran Islam, lebaran besar kita adalah Idul Adha. Lebaran besarnya umat Islam adalah Idul Adha. Bukan Idul Fitri. Orang sudah bilang lebaran ageng. Orang sudah mengakui Idul Adha itu lebaran besar. Kenyataannya nggak dijalankan. Orang Minang mengatakan Idul Adha itu hari raya gadang. Hari raya besar. Tapi juga nggak dijalankan. Saat ini di Indonesia yang masih memperlakukan Idul Adha sebagai lebaran besar adalah orang Madura tinggal. Yang lain sudah tidak. Lalu saya katakan pada keluarga saya, yuk kita tekadkan. Jadikan hari raya besar kita Idul Adha. Karena dia terjadi di akhir tahun, yaitu bulan Zulhijjah. Akhir tahun, saat yang pantas kita sedikit merayakan. Karena hari rayanya 4 hari. 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Idul Adha ditambah dengan 3 hari tasyrik. Karena kita akan berhari raya dengan daging. Daging domba, daging unta. Daging sapi. Saya dorong. Lalu Idul Fitri itu hari beristirahat sehari. Setelah kita berpuasa. Tapi tanggal 2 Syawal itu kita sudah disunahkan kembali untuk saum. Saum Syawal. Yuk. Kita jadikan hari besar kita Idul Adha, kata saya pada keluarga. Kita kalau mau beli baju buat Idul Adha. Mau beli sepatu baru buat Idul Adha. Mau pulang kampung, itu Idul Adha. Mudik, Idul Adha. Apa yang terjadi ketika kami bersikap seperti itu? Kami ada orang-orang yang kesepian. Sepi, nggak ada yang menjadikan Idul Adha-nya lebaran besar. Jarang, bukannya nggak ada, jarang. Kami ingin bergembira sendiri. Semua serba sendiri, sunyi. Bahkan pemerintah pun tidak meliburkan hari tasyrik. Sekolah-sekolah Islam tidak meliburkan hari tasyrik. Ikut sekuler. Tapi walaupun kesepian, tetap lakukan, saya bilang. Karena kalau tidak, gara-gara alasannya tidak efektif, lalu kita hentikan, itu namanya memberhalakan efektivitas. Jangan. Tetap lakukan. Sambil ajak orang lain, sampaikan pada orang lain. Bapak Ibu sekalian, yuk Idul Adha yuk. Di Masjid Salman ITB pun terus saya dorong. Besarkan Idul Adha kita. Panitia P3RI kita pecah 2. P3R untuk Ramadan dan Idul Fitri. I-nya buat Idul Adha. Kita bikin Adha Fest. Festival Idul Adha. Kita besarkan dia 4 hari. Festival 4 hari. Ayo Salman, lakukan. Ya alhamdulillah pelan-pelan. Ya. Walaupun nggak terlalu efektif. Karena dia cuma sendirian. Yang lain-lain tidak merayakan Idul Adha sebagai lebaran besar. Jangan pernah menghentikan sesuatu kebaikan, kebenaran. Semata-mata gara-gara dia tidak efektif. Sambil syiar, nggak apa-apa. Kesepian sendiri di Idul Adha, yang lain-lain nggak ikutan kok.
Dan saya juga nggak ingin kemudian gara-gara pengen rame, kemudian saya ke Madura atau saya ke Timur Tengah, nggak mau. Di Timur Tengah pun sampai sekarang ya hari raya besar itu Idul Adha. Mana ada rame-rame Idul Fitri di Makkah, mana ada rame-rame di Arab Idul Fitri, mana ada rame-rame di Mesir Idul Fitri, nggak ada. Idul Fitri yang rame itu hanya di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Tapi terus lakukan. Jadi pertama ada satu hal yang penting, yaitu efektivitas. Islam sangat mengutamakan itu. Tapi jangan sampai jadi berhalakan. Itu mengganggu tauhid uluhiyah. Saya tahun 2013 pindah dari Bekasi ke Jogja. Dalam rangka apa? Untuk mengurangi kepadatan Jakarta. Emangnya gara-gara satu keluarga terdiri dari 6 orang pindah ke Jogja, lalu Jakarta jadi semakin lengang? Enggak. Yang keluar dari Jakarta cuma 6 orang. Yang masuk ke Jakarta 600, 6.000, 60.000. Apa yang kami lakukan untuk mengurangi kepadatan Jakarta dengan pindah ke Jogja itu sesuatu yang tak efektif. Tapi harus tetap dilakukan. Karena itu kebaikan. Mengurangi kemacetan, mengurangi kepadatan. Mencoba bertebaran di muka bumi, karena bumi Allah ini luas. Ya tetap saya pindah ke Jogja. Sekarang ada di 2 tempat. Satu Jogja, satu Malang. Jangan semata-mata karena kepindahan itu nggak berdampak apapun. 6 orang pindah, tapi 6.000 orang balik ke Jakarta. Lalu kita menghentikan semua ikhtiar. Berhala yang kedua adalah berhala waktu. Dan juga bisa mengganggu tauhid uluhiyah kita. Sekali lagi, waktu dalam Islam sangat penting. Allah berkali-kali sumpah demi waktu. Wal fajri, wal duha, wal nahar, wal asri, wal laili. Allah bersumpah demi fajar. Allah bersumpah demi waktu duha. Allah bersumpah demi waktu siang. Allah bersumpah demi waktu asar. Allah bersumpah demi malam. Begitu pentingnya waktu. Tetapi satu hal. Apakah waktu pun akan kita berhalakan? Dalam Islam kita diajarkan untuk punya target-target waktu. Kalau mau melakukan kegiatan begini, deadline-nya kapan? Kalau ingin melakukan kegiatan ini, deadline-nya kapan? Kalau ingin melakukan tujuan ini, menggapaikan mewujudkan tujuan ini, deadline-nya kapan? Deadline itu bahasa Arabnya ajal. Ajal itu bahasa Inggrisnya deadline. Nah, sehingga wajar kalau kemudian manusia memberikan target waktu. Tujuan ini kapan mau kita wujudkan? Tujuan ini kapan mau terjadi? Tujuan ini kapan akan terselenggara? Tujuan ini kapan kita akan menikmati hasilnya? Tapi jangan sampai kita memberhalakan waktu. Seakan-akan kalau waktunya nggak terwujud secepat mungkin, lalu kita kemudian putus asa. Kapan? 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 Mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Kata Allah, ala inna nasrallahi qarib, sebelum pertolongan Allah itu amat dekat. Sabar. Bersabar atas nama waktu. Kita selalu berpikir tentang time response. Itu wajar, manusia itu memang tidak sabar. Tetapi pertanyaan yang terlalu berorientasi waktu itu yang membuat manusia itu akhirnya memberhalakan waktu itu sendiri. Segalanya kepengen cepat. Pendidikan kita juga begitu. Kenapa pendidikan iman menjadi tidak populer? Karena iman itu menantikan buahnya panjang.
lama, seperti menanam pohon. Ditanam sekarang, buahnya masih lama bisa dipetik, tapi cirinya sekali berbuah tetap berbuah. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idzni rabbiha. Dia akan mengeluarkan buah pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Kita kepengen yang cepat-cepat. Yang langsung terasa hasilnya. Kita jadi sholat itu cepat. Udah sholat dulu deh, iman nanti. Udah puasa dulu lah, iman nanti. Mari kita belajar tentang zikir, iman nanti. Mari kita belajar tentang tafsirul Quran, iman mah nanti. Akhirnya mereka berpuasa tanpa merasakan lezatnya iman dalam puasa. Mereka sholat tanpa merasakan lezatnya iman dalam sholat. Mereka mengaji tanpa merasakan lezatnya iman dalam mengaji. 3 hari yang lalu seorang ibu, barusan juga dia kontak saya lagi, pengen konsultasi segera. Karena suaminya mau masuk Kristen. Karena suaminya mengatakan, aku tidak merasakan lezatnya sholat. Aku tidak merasakan lezatnya puasa. Aku tidak merasakan lezatnya mengaji. Yang aku tahu adalah dengan berislam aku itu miskin. Sementara aku lihat orang-orang yang ke gereja itu kaya raya. Mungkin karena mereka kaya karena fokus. Gak diganggu oleh sholat 5 kali sehari semalam. Cukup hari Minggu ke gereja, selesai. Sisanya fokus untuk dunia. Makanya mereka kaya-kaya. Datang ke gereja, bawa mobil bagus. Gak ada bawa motor. Gara-gara itu dia ingin pindah agama. Tadi baru saja sang istri minta pada saya, aku ingin konsultasi Ustaz. Suamiku masih pegang Alkitab. Tapi dia masih sholat. Semata-mata karena tidak ingin ditinggalkan oleh aku dan anak-anaknya. Dia masih puasa. Semata-mata karena tidak ingin ditinggalkan. Kita terjebak pada berhala waktu. Segala sesuatu yang cepat sekarang dapat dinikmati segala hasilnya. Kalau bisa belanja di toko, ngapain mesti nanam pohonnya? Maka kemudian syariah, ibadah, akhlak, kemudian menjadi lebih trendy. Berhala waktu yang membuat pembiasaan dini terjadi. Udahlah, yang penting dibiasakan dulu. Dia nggak tahu maknanya sholat, nggak apa-apa. Nggak tahu maknanya puasa, no problem. Nggak tahu indahnya tafsirul Quran, nggak ada masalah. Yang penting dia itu kita suruh aja dulu, kita biasakan aja dulu. Selalu bertanya kapan terwujud, mana target waktunya. Sekali lagi ayah bunda sekalian, Islam sangat memperhatikan target waktu agar manusia nggak main-main dengan waktu. Tetapi sekali lagi jangan diberhalakan. Ya, kita berharap terwujud setahun lagi. Kalau enggak ya 2 tahun lagi. Kalau enggak ya 3 tahun lagi. Kalau enggak ya 4 tahun lagi. Kalau enggak ya 5 tahun lagi. Terserah Allah sajalah. Kalau time limit kita udah bikin. Di dalam rencana-rencana kita, dalam strategic planning kita, dalam master plan kita bicara tentang waktu. Cuman masalahnya hasil itu semuanya di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Dan pahala Allah itu atas apa yang kita kerjakan, bukan atas apa yang kita hasilkan. Ketidaksabaran ini telah membuat waktu yang menjadi penting itu diberhalakan pada akhirnya. Yang ketiga, yaitu berhala skala. Apakah semua ikhtiarku ini berdampak pada skala lokal, berdampak pada skala nasional, apakah berdampak pada skala regional, atau berdampak pada skala internasional? Skala juga sesuatu yang dalam Islam itu penting. Karena kita menginginkan
apa yang kita ikhtiarkan memiliki dampak seluas mungkin, secepat mungkin, seefektif mungkin. Banyak di antara kita yang tak tertarik dengan skala-skala lokal. Tak tertarik dari mulai pada diri sendiri. Gak apa-apa, walaupun dampaknya hanya sekeluarga. No problem sih, walaupun dampaknya cuma se-RT. Tapi kita selalu berpikir, jika aku jadi presiden, maka kan dampaknya itu akan terjadi secara nasional. Kalau aku menjadi gubernur, maka dampak dari yang aku lakukan itu adalah secara provinsi. Kalau aku menjadi anggota DPRD tingkat kabupaten, maka dampak dari ikhtiarku minimal sekabupaten. Betapa banyaknya orang-orang yang tidak mau bermula dari, ya sudah. Yang penting bermula dari perubahan pribadi dulu. Kemudian terjadi perubahan pada keluarga. Terjadi perubahan pada lingkungan terdekat. Terjadi perubahan akhirnya pada lingkungan yang lebih besar. Saya pernah berkata di Masjid Salman ketika itu. Apakah kita ingin melakukan sesuatu yang berdampak terhadap kelurahan Taman Sari? Yang dari sana kita akan membangun peradaban Indonesia kita. Saya sampaikan sebuah tagline dari Taman Sari untuk bangsa, umat, dan kemanusiaan. Kadang-kadang tanpa sadar, kita bicara tentang skala nasional, yang di dekat kita nggak menikmati keberadaan kita. Yang di sekitar kita bahkan tidak merasakan kita ini ada atau tidak. Tapi gaung dari kegiatan kita luar biasa, terdengar di luar negeri sana. Kita tidak suka dengan aksi-aksi senyap. Yang wujudnya pada skala kecil. Pada skala keluarga. Inna Allah la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah berfirman, Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum. Kecuali ada upaya perubahan pada diri masing-masing. Ayah benar sekalian, kita terlalu banyak bergiat pada skala-skala nasional. Bagaimana dengan keluarga kita? Keluarga ini lagi diserang. RUU PKS baru saja disahkan. Setelah kita tentang habis-habisan. Karena apa? RUU ini akan digunakan untuk masuk ke dalam keluarga. Mengobrak-abrik keluarga dan mengacak-ngacak keluarga. Tentang kekerasan seksual. Nanti ayah meminta anaknya pakai jilbab, anaknya nggak mau, anaknya bisa mengadu pada negara. Bapakku menyuruhku pakai jilbab, padahal aku nggak mau. Sementara kita berhadapan dengan hadis Rasulullah, diriwayatkan oleh Hakim dan Tabrani, sejengkal anak perempuan kita keluar rumah tak menutup aurat, sejengkal pula ayahnya dekat dengan pintu jahanam. Yang disebut ayah bukan bunda. Sejengkal anak gadis kita keluar rumah tanpa menutup aurat, sejengkal pula ayahnya mendekat ke pintu jahanam. Sementara ada undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual, TPKS, yang digunakan untuk mengacak-acak keluarga kita. Apa itu LGBT? LGBT itu pada dasarnya gerakan untuk menghancurkan keluarga. Di kalangan kaum sekuler, mereka sadar
Mereka sebenarnya ingin menghancurkan agama, tapi benteng keluarga itu terlalu kuat melindungi agama. Sehingga kaum sekuler mengatakan, yuk kita mundur selangkah. Rusak dulu keluarga. Karena keluarga ini kalau kokoh, agama kita nggak bisa serang. Jadi kita serang dulu keluarga. Kalau keluarga rapuh, agama bisa kita serang dengan mudah. Soal ketahanan keluarga. Dalam perspektif tauhid, baru akan kita mau fokus terhadapnya. Kalau kita tidak memberhalakan skala. Para ayah tertarik dengan skala-skala besar. Minimal lurah lah, minimal camat lah, minimal bupati lah. Gubernur syukur-syukur jadi presiden. Sementara keluarga kita digebukin kiri kanan. Kekuatan dasar itu ada pada ketahanan keluarga kita. Mari kita membangunnya. Nggak apa-apa. Apa jabatanmu? Kepala keluarga, selesai. Bukan ketua Dewan Presidium Komisi Nasional. Nggak perlu. Bukannya nggak perlu. Perlu ya, perlu. Tapi sekali lagi jangan diberhalakan. Terlalu banyak para ibu-ibu juga sekarang mengatakan, aku hanya ibu rumah tangga biasa. Ibu rumah tangga kok hanya? Bahkan dalam teori sosiologi paling barat, paling sekuler sekali mengatakan, kekuatan tertinggi di suatu negara adalah pertama negara itu sendiri, yang kedua keluarga. Bukan habis negara, kekuatan kedua itu provinsi. Sesudah itu kekuatan ketiga itu di kabupaten, kota, madya. Enggak. Negara atau keluarga. Kekuatan terbesar, kekuasaan terbesar setelah negara itu keluarga. Itu teori sekuler pun kayak begitu. Karena negara adalah tembok yang nggak gampang diterobos oleh siapapun. Oleh negara sekalipun. Ini yang sekarang ingin dihancurkan dan diacak-acak. Bagaimana negara bisa mengintervensi masuk ke pintu rumah. Ibda binafsik. Mulai dari diri sendiri. Game sering bilang dengan 3M. Mulai dari diri sendiri, mulai dari yang kecil, mulai dari sekarang. Memang begitu. Upaya bagi tegaknya peradaban adalah dengan cara membangun keluarga-keluarga peradaban. Jadi ada 3 berhala itu. 3-tiganya penting dalam Islam. 3-tiganya diakui dalam Islam. Yaitu efektivitas, waktu, dan skala. Tapi ada yang lebih penting daripada itu. Itu tauhid kita, keimanan kita, keyakinan kita untuk selalu melakukan kebenaran walaupun mungkin tidak efektif. Walaupun waktunya terlalu panjang. Walaupun skalanya ada pada level rumah tangga saja. Mari kita ingat. Allah berfirman, wa makaru wa makar Allah. Wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, Allah pun membuat makar. Allah sebaik-baiknya pembalas makar. Ada sesuatu yang barangkali kita gelisah. Betapa Islam itu diobok-obok, dinistakan. Dan kita akan melakukan perlawanan. Yes. Tapi benteng terbaik yang harus kita bangun adalah keluarga kita. Mulai dari yang kecil. Mulai dari yang terdekat. Perjuangan Islam pada dasarnya adalah sebuah perjuangan berbasis teritorial. Berbasis komunitas. Pada keluarga, pada tetangga. Lalu lebih luas lagi, lebih luas lagi, lebih luas lagi.
Banyak yang tidak sadar bahwa bermain pada skala besar itu belum tentu menjadi sesuatu yang efektif. Banyak yang mengatakan kalau aku jadi menteri, aku akan mengubah segalanya semudah membalikkan telapak tangan. Begitu dia jadi menteri bingung sendiri. Mulai ini itu disalahkan. Ternyata perubahan itu tak mudah membalikkan telapak tangan. Kenapa? Undang-undang tak mendukung. Kemudian apalagi? Rakyatnya double. Kemudian apalagi? Macam-macam anggaran tak mencukupi. Kemudian apalagi? Ininya kurang. Aparatnya korup. Selalu 4 hal yang disalahkan ketika janji-janji politiknya tak terwujud. Katanya ingin bermain pada skala nasional. Ketika apa yang dia mimpikan itu dia dapat, lalu dia mengeluh. Saya punya seorang teman. Akhirnya dia bisa jadi menteri. Saya tanyakan padanya, gimana mimpimu bisa terwujud gak? Katanya perubahan itu kalau dengan kekuasaan semudah membalik telapak tangan. So iya, nggak mudah akhir. Kenapa? Anggaran kurang. Terus peraturan tak mendukung. Terus birokrasinya korup. Terus rakyatnya dablek. Kenapa nggak pikirkan dari dulu, saya bilang. Giliran sekarang Anda gagal mengubah semudah membalik telapak tangan, lalu Anda salahkan semua. Karena Anda telah memberhalakan kekuasaan. Memberhalakan skala. Gak mau dengan hal-hal yang kecil-kecil dan remeh-temeh. Padahal kunci perubahan ada di tempat. Nah baik, Bapak Ibu, Ayah Bunda, masyarakat muslimin sekalian, jamaah sekalian, soimin dan soimat. Jadi sekali lagi saya ingin simpulkan. Tauhid kita ada 2 minimal. Tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Kedua-duanya harus dalam rangka mengesahkan Allah sebagai yang tertinggi. La na'budu illa iyyah. Mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Kita tidak mengabdi kecuali kepadanya. Dengan mengikhlaskan. Ketaatan hanya kepadanya. Sebagaimana kita gaungkan nanti di malam takbiran. La ilaha illallah, la na'budu illa iyyah. Mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah. Wa nasara 'abdah. Wa a'azza jundah. Wa hazamal ahzab wahdah. Tidak ada ilah selain Allah yang satu. Sadaqa wa'dah, dia membenarkan janjinya. Wa nasara 'abdah, akan menolong hamba-hambanya. Wa a'azza jundah, dan akan memuliakan tentaranya. Wahdamal ahzab wahda, dan akan menghancurkan para sekutu, musuh-musuh Allah sendirian dia dengan tangannya. Tapi kita perkuat keimanan. Siapa hamba Allah? Tentaranya yang akan dia tolong dan dia muliakan. Hamba yang beriman. Itu yang akan Allah tolong. Sekedar muslim belum. Tegakkan tauhid uluhiyah. Tegakkan tauhid rububiyah. Jadikan dominator yang mendominasi kita hanyalah Allah. Tidak boleh ada berhala-berhala. Segala hal yang mendominasi kita selain Allah adalah berhala-berhala bagi kita. Dan terakhir tadi saya berbicara tentang 3 berhala. 3 hal yang sangat penting dalam Islam. Tapi jangan kita berhalakan. Pertama, berhala efektivitas. Yang kedua, berhala waktu. Dan yang ketiga adalah berhala skala. Mungkin itu saja sebagai penutupan dari serial kajian keimanan kita. Ya. Betapa semakin terasa belakangan ini ketika segalanya tak dimulai dari iman. Ketika segalanya bukan pancaran dari iman.
ternyata kita belakangan akan dapat banyak masalah. Berhadapan dengan fata morgana keberislaman. Termasuk fata morgana keislaman anak-anak kita. Sekian saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kang Faisalnya sedang kemana ya? Barangkali ada yang ini sama saya dulu. Bang, ada yang akan menyampaikan pertanyaan? Punten Ibu, ini tadi Oh, agak ya. agak loading. Soalnya Ada, lagi oh ya. ganti Oke, device, punten. Baik. Ya, Bapak, Ibu, mangga jika ada yang mau bertanya silahkan. atau Iya. saya dulu. Oh, Mangga. Oh iya, mangga yang lain dulu. oh boleh. Ada Teh Dila Sinansari. Silahkan Teh Dila. Baik Ustadz, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, alhamdulillah, barakallahu fiik Ustadz. Terima kasih banyak atas materi yang telah disampaikan dan hari ini masuk ke materi ke-6 ya. Semoga Allah memberkahi dan melimpahkan kesehatan kepada Ustadz dan juga keluarga. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Begini Ustadz, mungkin ini ada sedikit ini juga Ustadz, curahan pikiran mungkin ya, curahan pikiran atau curahan hati gitu. Tadi yang disampaikan Ustadz mengenai keluarga, dimulai dari keluarga. Saya pribadi gitu ataupun ada beberapa teman saya yang merasakan ketika kita baru hijrah ya Ustadz, itu kan banyak sekali hal-hal yang baru dipelajari gitu dan semakin sadar bahwa apa yang selama ini dilakukan gitu, apa yang selama ini dipahami dan juga keluarga memahami ternyata banyak kekeliruan gitu Ustadz, apalagi kami dari background yang mungkin Islamnya itu biasa aja gitu Ustadz, yang hanya taunya sholat, puasa, tapi tidak tahu Islam secara mendalam. Nah, menurut Ustadz, bagaimana saya atau teman-teman saya yang kami ini baru proses hijrah gitu Ustadz, tapi untuk bisa masuk ke dalam keluarga, karena ternyata tidak mudah Ustadz untuk masuk ke dalam keluarga yang bisa dibilang punya pemahaman bahwa ya udah Islam itu biasa aja gitu. Kalau misalkan kita agak yang gimana-gimana dikit itu dibilangin terlalu gimana ya Ustadz bahasanya. Bahkan ada bahasa yang kayak jaula gitu-gitu. Terus bahkan dibahasakan dengan teroris menurut keluarga yang sekuler tuh seperti itu. Nah, gimana caranya kita bisa masuk ke mereka tanpa menjelek apa ya, takutnya itu karena takutnya malah Islam itu yang dijelek-jelekkan gitu Ustaz. Karena saya sendiri merasakan seperti itu. Malah kayak kalau misalkan ada yang seperti ini malah dibahasakan Islam itu tidak mengatur tuh sebegitunya gitu ya, biasa aja di dalam berislam gitu misalnya Ustaz. Semoga bisa dipahami ya Ustaz. Ini pertanyaan, mohon maaf kalau agak belibet. Turun Teh Dila. Ya oke. Baik, Teh Dila. Jadi tentang mereka-mereka yang baru hijrah pertama ya. Justru mereka-mereka yang baru hijrah ini, banyak di antara mereka yang karena hijrahnya bermula dari iman. Dia malah lebih militan dari mereka yang udah dari awal menjadi muslim dan sebagainya. Ada satu kasus di dalam peperangan Islam ya. Ketika pasukan Islam baru saja menaklukkan sebuah benteng, ada seorang laki-laki di daerah tersebut masuk Islam. Jadi baru hijrah. Sesudah itu dia langsung ikut perang. Ya. Untuk menaklukkan benteng kedua. Pada saat menaklukkan benteng kedua, kemudian dikumpulkanlah pasukan, dibagikan harta pampasan perang. Ini yang baru hijrah ini,
nggak mau nerima harta itu. Aku ini masuk Islam bukan dalam rangka untuk mendapatkan harta rampasan perang ini, katanya. Aku masuk Islam agar tembus panah ke leherku dan lalu aku mati syahid. Bayangkan ya, baru masuk Islam kok udah militan begitu gitu. Lalu dia ikut lagi pertempuran yang ketiga. Dan ketika pasukan Islam dikumpulkan, orang ini meninggal. Persis panah menembus lehernya. Seperti mimpi dia. Kisah ini dilaporkan kepada Rasulullah. Itu ada di dalam kitab Sahih Bukhari kisah ini ya. Apa kata Rasulullah? Inilah orang yang masuk surga tanpa pernah sekalipun sujud kepada Allah. Orang masuk surga nggak pernah sujud karena belum sholat, dia itu belum sholat. Belum sholat. Jadi itu yang digambarkan. Inilah manusia yang masuk surga tanpa pernah sekalipun sujud pada Allah. Artinya apa? Bahkan mereka-mereka yang baru hijrah pun bisa menjadi orang-orang yang sangat militan gitu ya. Kalau hijrahnya memang karena imannya. Jadi dia memang belajar iman dulu. Memang belum sempat belajar sholat, belum sempat belajar ini itu, belum sempat belajar syariat. Ya. Tapi iman udah dia kuasai sehingga itu membuat dia jadi militan. Aku masuk Islam bukan karena ingin harta rampasan perang. Aku masuk Islam agar tembus panah di leherku gitu. Dia syahid karena itu. Kemudian yang kedua ya. Jadi begini. Rasulullah itu dimusuhi karena iman, tapi dicintai karena akhlak. Karena Islam itu, iman itu konfrontatif. Hitam putih, ya. Hak batil, kawan lawan, iman kafir, Allah tagut, gitu ya. Tapi dia dicintai karena akhlaknya. Nah, oleh karena itu, ketika kita masuk dalam satu keluarga, di mana kita sendiri baru mulai berubah dalam satu keluarga yang relatif sekuler, gitu ya. Keluarga sekuler itu artinya gini, keluarga itu beribadah, tapi Islam bukan pandangan hidupnya. Islam bukan minhajul hayahnya. Gitu. Tapi kalau ibadah-ibadah rutin dia lakukan. Taklukkan mereka dengan akhlak mulia. Kata kuncinya itu. Saya teringat peristiwa tahun 92-93 ketika dulu para akhwat perempuan-perempuan mulai pakai jilbab. Wah, itu dimusuhi oleh keluarga. Kalau dikatakan radikal, ekstremis. Dulu istilah teroris belum disebut ya. Biasanya disebut radikal ekstremis ya. Kamu ikut aliran apa gitu. Kamu ikut NII dan seterusnya ya. Sampai para akhwat-akhwat itu dulu oleh orang tuanya sendiri dengan teganya suruh tidur di kandang ayam. Kalau kamu nggak mau melepaskan jilbabmu. Ada oleh orang tuanya jilbabnya kemudian ditarik ke bawah sampai anaknya jatuh tercekik gitu ya. Diseret lagi beberapa meter. Tapi apa yang dilakukan oleh siswi-siswi ketika itu? Akhlaknya. Tetap santun, tetap baik, tetap melayani. Buktikan bahwa kami bukan teroris, kami sedang melaksanakan ajaran Islam. Sementara oleh negara dihajar, oleh sekolah nggak boleh masuk sekolah kalau nggak lepas jilbab. Tapi tetap. Bahkan malam-malam seorang putri itu bilang, Bunda, ini udah malam. Besok aku mesti sekolah. Aku izin dulu ya ke kandang ayam. Tidur di kandang ayam. Begitu. Begitu kejamnya orang tua zaman dulu. Tapi dia tetap malam-malam minta izin. Udah, aku udah ngantuk. Aku ke kandang ayam dulu ya. Aku mau bobo. Besok mau sekolah. Lalu kemudian mereka tunjukkan juga lewat prestasi-prestasi di sekolah. Prestasinya bagus-bagus. Nilainya bagus-bagus. Kita rawat hal-hal yang semacam itu.
Idfa billati ya ahsan. Balas dengan cara yang lebih baik. Seorang ulama dari Mesir, Imam Hasan al-Banna pernah berkata, jadilah kalian pohon buah. Kalian dilempari dengan batu dan kemudian kalian balas dengan menjatuhkan buahnya. Tapi alhamdulillah akhirnya hati manusia terenyuh. Sampai ada satu peristiwa, cucu Pak Harto, presiden ketika itu, yang juga keras terhadap umat Islam. Tiba-tiba cucunya ikut pesantren kilat. Cucunya pakai jilbab. Luluhlah hatinya. Akhirnya keluar peraturan pemerintah, undang-undang, dan sebagainya yang membolehkan siswi-siswi berjilbab menutup auratnya. Jadi pembuktian melalui akhlakul karimah itu yang mesti kita lakukan di dalam keluarga kita. Saya juga sama. Saya kebetulan dulu ya membela mereka-mereka yang berjilbab. Saya bahkan pernah 2 malam menginap di Koramil, Tebet. Waktu itu yang menakutkan tentara, bukan polisi. Kalau sekarang ini polisi gitu ya. Dulu tentara. Ya untungnya cuma menginap aja, ngobrol-ngobrol sama para prajurit di sana gitu ya. Walaupun tidurnya ya tidur di kerangkeng lah, tapi cuma tidur doang. Gitu. Tapi kita buktikan. Kepada kepala sekolah saya buktikan. Karena memang dalilnya jelas. Tahun 88. Sebenarnya dari 86. Saya memutuskan untuk menikah. Umur masih 21. Masih kuliah. Belum punya penghasilan. Marah semua keluarga. Ibu angkat saya marah. Ibu kandung saya marah. Saya ini kok kayak nggak tahu diri gitu loh. Bukannya lulus kuliah dulu, kerja, nyari duit, membantu keluarga di kampung yang miskin. Saya mah enggak gitu ya. Saya hidup bersama ibu angkat saya yang kaya raya. Tapi ibu angkat saya kan mengajak saya ke Jakarta waktu itu agar saya nanti bisa membantu orang tua. Ini nggak tahu diri, malah nikah gitu. Di umur 23 pada akhirnya. Tapi saya buktikan. Saya tidak akan mengabaikan tanggung jawab saya untuk menolong keluarga secara ekonomi. Terutama ibu saya dan adik-adik saya. Lalu doa saya dikabulkan Allah. Saya dirikan majalah Umi tanggal 4 April 89 dan Umi itu langsung besar. Saya juga kaget. Dan saya bantu keluarga saya. Bulan September tahun 89 saya sudah memberikan biaya hidup secara rutin kepada ibu kandung saya. Dan saya ingat sebuah jam berlapis emas. Saya buktikan, Bu, walaupun saya ternyata nikah dulu, saya tidak melupakan kewajiban saya kepada keluarga saya yang miskin di kampung. Tahun 90 saya telah membiayai uang kuliah adik saya. Akhirnya tak terbukti tuduhan itu. Waktu itu tuduhan itu, Aat itu sekarang ikut aliran mana? Ikut kelompok mana? Dia didoktrin oleh siapa itu? Kok menikahnya terpisah laki-laki perempuan? Wah, macam-macam waktu itu. Pokoknya Islam ekstrim lah. Islam radikal lah. Tapi mari kita buktikan itu nggak benar. Adik saya biayai akhirnya kuliahnya di Depok waktu itu. Ibu saya kirimin rutin sejak saat itu sampai hari ini. Ketika pertama kali saya ngasih duit sama ibu saya, Bu, seandainya saya belum menikah, mungkin saya masih menadahkan tangan kepada ibu angkat. Saya menyebut mama ya. Saya masih menadahkan tangan pada mama. Ma, uang kuliah mana, Ma? Tapi sekarang dengan saya menikah, saya justru udah bisa ngasih duit pada ibu kandung. Tangan saya sudah memberi. Dan seterusnya. Jadi,
percayalah, mereka memusuhi kita karena iman kita, lalu kita taklukkan mereka lewat akhlak kita. Nah, kira-kira gitu ya. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Turun Ustaz Daat. Teh Dila ya, semoga bisa menjawab. Jadi memang terlihat akhlaknya. Sehingga kalau bahasa anak muda, kelihatan hijrah ataupun Islamnya itu worth it gitu. Insya Allah buat diperjuangkan dan diikuti. Baik, Mangga. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Ustadz Rishan Taufik sudah raise hand, Bang Ustadz. Baik, syukran Ustadz Faisal. Ustadz, syukron. Aduh, Masya Allah, materinya sangat menginspirasi. 3 berhala ya, efektivitas, waktu, dan skala. Nah, Ustadz ini mungkin mohon tipsnya dari Ustadz ya. Jika kita yang punya profesi sebagai dai, kemudian juga istri juga ya hampir samalah profesinya demikian. Sehingga kadang-kadang punya pikiran, oh ini umat harus mendahulukan umat begitu. Nah, lalu akhirnya waktu untuk keluarga jadi kurang atau seperti apa begitu ya. Kadang ada bukan mudah-mudahan tidak banyak ya, suka aja sering mendengar itu anak ustaz tapi begitu ya, anak ustaz tapi gitu, tapi mudah-mudahan tidak banyak ya, hanya selentingan aja. Mohon Ustadz mungkin bisa menjelaskan tips agar tadi ya yang diharapkan bahwa keluarga dulu begitu, tapi satu sisi kita juga sebagai misalnya sebagai dai yang punya tanggung jawab kepada umat dan sebagainya. Itu Ustadz mungkin mohon tips atau sarannya seperti apa. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ustaz Ihsan. Barangkali ini dilema yang juga sering dialami oleh para ustadz ya. Bahwa fokus kita kepada keluarga itu seringkali tergantikan dengan fokus kita kepada umat. Oleh karena itu, saya juga dilema ini juga sangat saya rasakan, karena saya juga sudah terlibat dalam dakwah itu sejak SMA. Dan bahkan akademik pun terganggu. Sering nggak bisa ikut ujian gara-gara absen. Pernah satu ketika dakwah di Medan dan Aceh, lalu kemudian berangkat ke Jakarta, langsung ke Depok, bawa tas, bawa koper. Dan tapi ternyata udah telat gitu ya, dan nggak bisa masuk sampai kuliah pun terganggu. Gitu ya. Ketika berkeluarga juga sama. Nah, oleh karena itu ada beberapa hal yang harus kita pikirkan. Pertama, jelas membagi porsi dengan istri. Dakwahnya istri terbaik di rumah. Mau ustazah kayak mau apa kayak terserah. Mendidik, mendakwai 1000 anak orang. Sampai melupakan anak sendiri. Itu adalah sebuah kesalahan. Itu sebuah kesalahan. Akhirnya kemudian anak orang juga nggak akan terdidik-didik amat kok. Saya dulu bahkan dalam tanda petik pernah ngajakin bertaruh. Walaupun ya dalam tanda petik ya. Karena Islam melarang bertaruh. Taruhan yuk saya bilang. Ini ada 2 emak. Emak yang satu sibuk mendidik anak orang. Ceramah di sana sini bagaimana menjadi istri yang baik dan segala macam ya. Bagaimana menjadi ibu yang baik. Wah dia di sana sini ceramah. Lalu ada satu orang, emak nggak gitu. Dia cuma mendidik anaknya aja di rumah. Kita lihat nanti siapa yang lebih berguna bagi peradaban Islam. Yang sibuk ngedakwahin anak-anak orang, istri orang segala macam itu. Atau yang cuma ngurusin anaknya sendiri. Saya ajakin taruhan. Kalau bahasa saya waktu itu ya. Saya ajakin taruhan. Akan lebih berguna bagi peradaban Islam. Mereka yang nggak naik panggung. Dia urus saja anaknya. Karena ada satu lagi kecemasan saya, dan kecemasan saya sampai sekarang terbukti Ustaz.
aktivis itu anaknya gagal jadi aktivis. Anaknya sendiri nggak jadi kader ideologisnya dia. Aktivis-aktivis Masjid Salman misalnya, itu tidak berasal dari yang orang tuanya dulu aktivis. Enggak, orang baru. Saya juga aktif di AMKI, Asosiasi Masjid Kampus Seluruh Indonesia. Apakah kemudian para aktivis-aktivis dakwah saat ini adalah anak-anak dari para aktivis masa lalu? Tidak. Kaderisasi gagal kok. Yang sekarang jadi aktivis yang orang tuanya dulu nggak aktivis. Jadi begitu aja gitu. Anak biologis kita sendiri udah gagal jadi anak ideologis kita. Dan ini sebuah kesedihan tersendiri. Makanya pertama kali majalah Umi terbit, editorial saya yang pertama di edisi 1. Itu saya berbicara tentang 3 peran bunda. Bunda yang menjadi istri, bunda yang menjadi ibu, dan bunda yang menjadi daiyah. Tapi yang daiyah itu saya taruh di bawah. Yang paling penting adalah dia jadi istri yang baik. Dia support dakwah suaminya dan dia jaga rumahnya. Dia yang menjadi benteng keluarganya. Kemudian dia menjadi ibu. Bukan ibu yang teriak-teriak di atas mimbar bagaimana caranya jadi ibu yang baik. Tapi emang dia menjadi ibu beneran. Dan yang ketiga, ya ada peran-peran daiyah yang dia lakukan. Ada seorang guru saya itu luar biasa ya. Dia banyak berdakwah keliling dan dia minta istrinya jaga rumah. Tapi dia bilang nanti kamu kalau sudah menopause ya, kamu silahkan. Semua kapasitas dakwahmu itu kamu kembangkan. Bahkan umur 40 dia sudah dorong-dorong istrinya ngambil doktor. Karena sebentar lagi kamu menopause. Saat kamu harus berkiprah dalam wilayah dakwah. Dia ambil gelar doktor. Menjelang 50, menjelang menopause, dia udah jadi doktor. Begitu dia menopause, sekarang dia menjadi ustazah yang sangat aktif. Saya luar biasa. Di beberapa lembaga yang saya terlibat, saya sering ketemu dengan ustazah ini. Istri dari guru saya. Yang ketika ini dia sedang rajin-rajinnya berdakwah. Ketika anak-anak udah besar-besar, dan Islam memang memberikan kelonggaran kepada mereka-mereka yang sudah menopause untuk lebih berkiprah. Nah, jadi sekali lagi biarkan para ayah berdakwah, berkhidmat, dan para bunda berdakwah kepada keluarganya sendiri. Ayah bunda sekalian, seorang laki-laki yang menolong agama Allah, pada dasarnya dia akan ditolong oleh Allah. In tansurullah yansurkum yutsabbit aqdamakum. Jika engkau menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian dan akan mengokohkan pendirian kalian. Tentunya dengan catatan tidak kita jadikan dakwah itu sebagai pusat ma'isyah kita. Nah, jadi disinilah kita kemudian penting. Sekali lagi untuk para bunda, taruhan saya dalam tanda petik, ya taruhan saya itu masih berlaku. Siapa yang berguna bagi peradaban? Mereka yang rajin berdakwah sana sini, bicara tentang menjadi istri yang baik, menjadi ibu yang baik. Atau mereka yang sibuk ngurusin anaknya sendiri sampai nggak sempat ke panggung. Siapa yang akan menjadi anak-anak peradaban itu? Yaitu anak yang kita tangani secara langsung. Agar anak-anak kita juga menjadi kader-kader kita. Sedih saya melihat fenomena saat ini.
kader dakwah, anaknya nggak jadi kader. Nah, gitu. Mungkin itu saja, mohon maaf Ustadz ya. Terima kasih. Ya, turun Ustaz Adriano Rusfi. Bangga Bu Neni tadi mau bertanya, silakan. Apakah Ya, terima kasih jazakallah Ustadz. Banyak ini ya pelajaran inspirasi dari materi yang telah disampaikan, masalah keimanan yang utama dan pertama yang kadang-kadang dilupakan. Ustadz tadi berkaitan dengan berhala, tadi dicontohkan 3 ya. Tapi berhala, ini saya alhamdulillah ya mendapat ini dari Ustadz tentang bedanya tauhid ubudiyah dan ilahiyah. Nah, berkaitan tadi berhala, efektivitas, waktu, skala itu bisa menjadi berhala. Kan berhala itu ketika sesuatu dijadikan utama mungkin ya Ustadz ya, melebihi dari segalanya. Kalau kuantitas bisa menjadi berhala? Enggak Ustadz. Seringkali ya segala sesuatu diukur dengan kuantitas. Misalnya dalam pendidikan, dalam berdakwah, ukurannya berapa ya yang datang, berapa ya yang hadir, berapa ya peserta, berapa. Itu bisa jadi berhala juga tidak Ustadz? Itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Neni. Betul banget. Sebenarnya yang bisa jadi berhala itu banyak. Di antaranya adalah berhala kuantitas ya. Kita bicara tentang jumlah, kita bicara tentang frekuensi, kita bicara tentang berapa banyak. Bahkan berapa banyaknya orang-orang yang benar-benar terganggu oleh kuantitas. Misalnya ketika dia berdakwah lalu yang datang cuma sedikit. Langsung motivasinya turun. Langsung motivasinya anjlok. Karena rupanya bagi dia kuantitas itu penting. Kalau bahwa setiap manusia ini punya pamrih, itu wajar. Bahwa dia sekali lagi mempertimbangkan selain kualitas juga kuantitas, itu wajar. Dia dikatakan telah menjadi berhala ketika kok motivasinya menjadi drop. Ketika ternyata misalnya tadi yang hadir sedikit. Termasuk kuantitas-kuantitas yang lain. Soal kuantitas peribadatan. Itu saja bisa menjadi berhala. Ada beberapa perempuan yang kemudian datang kepada saya. Dia merasa terganggu ruhiyahnya oleh menstruasi. Dia terganggu spiritualitasnya oleh haid. Kenapa? Karena ketika haid, aku nggak sholat, aku nggak ngaji, aku nggak saum, aku nggak ke masjid. Sehingga ruhiyahku turun. Kuantitas ibadahku jauh berkurang. Ayah bunda sekalian, padahal ketika Allah haramkan seseorang untuk sholat karena dia haid, tak sholat itu ibadahnya. Ketika dia dilarang berpuasa karena menstruasi, tak berpuasa itu ibadahnya. Ketika dia tidak bisa membaca Al-Quran karena menstruasi, tak membaca Quran itu ibadahnya. Jangan pernah menjadi hamba sholat, jadilah hamba Allah. Jangan menjadi hamba haji. Jangan menjadi hamba saum. Seorang ulama Abdullah bin Mubarak pernah mengkritik seorang ulama lain yang kerjanya bolak-balik Mekah Madinah, Mekah Madinah, Mekah Madinah. Nangis di Mekah, nangis di Madinah, ibadah di Madinah, ibadah di Mekah, bolak-balik nangis-nangis. Apa kata Abdullah bin Mubarak? Ya Abidal Haramain. Wahai orang yang beribadah kepada Haramain bukan kepada Allah. Sesungguhnya apa yang kau lakukan itu sia-sia.
Darah kami mengucur. Kamu cuma ngucurin air mata kok. Gak ikut berjihad bersama kami. Tapi saya tertarik dengan kalimat ya abidal haramain. Wahai hamba haramain. Wahai hamba umrah. Wahai hamba haji. Wahai hamba sholat. Wahai hamba puasa. Wahai hamba tilawah. Ternyata mereka bukan hamba Allah. Nah ini bahaya ya. Kuantitas. Ini bukan soal kuantitas beribadah. Tapi bagaimana apa yang Allah ridho. Allah ridho, stop. Siapa yang lebih mulia di jalanan? Orang yang tetap sholatnya 4 rakaat, atau dia menjamak dan mengqasar. Ini bukan soal kuantitas. Ini soal kualitas. Bagaimana ridho Allah itu kita cari. Mereka yang ingin mencari ridho Allah di jalanan, justru dia sholat zuhurnya 2 rakaat. Sholat asarnya 2 rakaat. Sholat isyaknya 2 rakaat. Justru dia qasar. Para ulama mengatakan, masih tetap beribadah dengan jumlah rakaat yang sama di perjalanan. Itu makruh. Kalau Imam Malik mengatakan haram. Dalam keadaan musafir kok tidak mengambil hadiah dari Allah. Dalam satu hadis qudsi Allah berfirman, cukuplah hambaku disebut hamba yang sombong. Aku kasih hadiah, dia tolak. Nah orang-orang yang berorientasi pada kuantitas, dia bermasalah dengan ibadahnya. Kalau dia zikir, dia tenang. Begitu mulutnya berhenti berzikir, hatinya berhenti berzikir. Makanya dia galau begitu nggak berzikir. Dia sholat. Begitu dia berhenti salam, keluar dari sajadah, jiwanya juga salam. Nggak sholat juga jiwanya. Dia tilawah. Begitu dia berhenti tilawah, jiwanya juga berhenti tilawah. Gimana nggak galau? Sehingga baginya menstruasi musibah. Loh, Allah ngasih hadiah kok dia nggak musibah. Mari kita sambut dengan gembira bahwa kita itu tidak sholat. Sambut dengan gembira waktu itu kita nggak bisa zikir, nggak bisa ngaji, nggak bisa ke masjid, nggak bisa saum. Maka sekali lagi, kita ini dalam iman, kita ini menjadi hamba Allah. Bukan abdul sholat, bukan jadi hamba sholat. Bukan abdul siyam, bukan menjadi hamba saum. Sholat subuh 4 rakaat tidak menjadi lebih berpahala karena rakaatnya 2 kali lipat. Jadinya bid'ah. Malah masuk neraka. Nah gitu. Oh sholat asar kita jadikan 10 rakaat. Bukannya dapat pahala. Dapat dosa. Bid'ah. Nah gitu. Karena itu muhdatsatul umur. Itu bid'ah. Bid'ah itu dolalah. Dan sebagainya. Jadi memang betul ya. Jangan fokus pada kuantitas. Bahwa manusia itu cenderung kepada kuantitas. Itu fitrah. Tapi ketika kita kemudian yang bisa kita lakukan itu lebih kepada aspek kualitasnya daripada kuantitasnya. Kita ikhlaskan itu semua. Sekali lagi, kita ini hamba Allah. Apakah kita akan minta tolong kepada sholat? Enggak. Tapi meminta tolong lewat sholat, ya. Meminta tolong kepada Allah lewat sholat. Makanya dikatakan, wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah lewat sabar dan sholat. Bukan kepada sabar dan kepada sholat. Haram hukumnya meminta tolong kepada sholat. Minta tolong itu sama Allah. Lewat apa kata Allah? Bisabri wassalah. Lewat sabar dan lewat sholat. Sebagai metode. Karena yang akan menolong itu Allah.
Maka digunakan kata bisobri wassalah. Kalau minta petunjuk itu kepada siapa? Pada Al-Quran, bukan pada Allah. Nanti Allah tunjuki lewat Al-Quran. Allah berfirman, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal Qur'an. Di bulan Ramadan ini Allah turunkan padanya Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia. Penjelas bagi petunjuk tersebut. Dan furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Jadi Al-Quran itu hudal linnas. Tapi kita tidak boleh minta petunjuk pada Al-Quran. Minta petunjuklah pada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Berdoa pada Allah. Ya Allah, tunjuki kami. Baru sesudah itu buka Quran. Mudah-mudahan Allah akan menuntun tangan kita untuk membalik halaman Al-Quran. Yang di sana ada jawaban. Kita minta petunjuk pada Allah hari ini. Tapi jawabannya sudah ada 15 abad yang lalu. Lewat Al-Quran. Nah, sehingga dengan di ini kita menyadari sesuatu bahwa kita berurusan dengan Allah. Bukan berurusan dengan kuantitas-kuantitas. Nah, begitu ya Bu Neni. Terima kasih. Jazakallah bil khair Ustaz. Amin. Oh, Amin. ya. Alhamdulillah. Baik, Ustaz Aad ini sudah di akhir acara dan juga sudah ada di penghujung materi. Masya Allah tidak terasa sudah pertemuan ke-6 ya di serial tentang menumbuhkan fitrah keimanan ini. Mangga mungkin sebelum ditutup boleh kita dengarkan dari Ustaz Aad closing statement baik tentang materi ini ataupun secara keseluruhan. Semoga Baik, ayah bunda, bapak ibu, saudara-saudara sekalian, soimit dan soimat. Sudah 6 sesi kita membahas tentang mendidik fitrah keimanan. Betapa terasa bahwa hal-hal yang terkait dengan iman ini, dia begitu pentingnya, tapi kita begitu salah pahamnya terhadapnya. Sehingga kita berhadapan dengan mereka yang berislam, tapi kemudian tak beriman. Buya Hamka pernah berkata pada satu kesempatan, kalau kita ingin melihat Muslim, lihatlah saf-saf sholat kita. Tapi kalau kita ingin melihat mukmin, lihatlah saf-saf sholat subuh. Allah Subhanahu wa taala dalam satu kesempatan pernah berfirman, wa qalatil a'rabu amanna. Telah berkata orang Arab Badui berkata kami telah beriman. Tapi kata Allah rupanya enggak mengakui. Qul lam tu'minu. Katakan hai Muhammad, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna. Tapi katakan sajalah, kami baru Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Karena iman itu belum masuk ke dalam hati. Belakangan kita banyak berhadapan dengan berita-berita. Yang berita-berita itu bersumber dari minimalnya iman. Sehingga berita itu sering mengejutkan kita. Si Anu berjilbab tapi kok begini ya. Si Anu sholat tapi kok begini ya. Atau yang saya ceritakan tadi. Ada yang suaminya itu kepengen murtad. Atau sebenarnya dia udah murtad. Gitu. Semata-mata karena dia merasa, aku tak merasakan kelezatan dalam sholat. Aku tak merasakan kelezatan dalam puasa. Aku tak merasakan kelezatan di dalam tilawah Al-Quran. Yang pasti yang aku lihat adalah orang Islam itu miskin dan orang kafir itu kaya. Lalu dia berpikir untuk murtad. Dan mari mulai sekarang dan ke masa yang akan datang, kita fokus pada pendidikan keimanan anak-anak kita. Jadikan yang lain adalah dampak iman. Buah iman. Anak kita akan sholat karena buah iman.
Anak kita akan tilawah Al-Quran karena buah dari iman. Dia akan berakhlak dengan akhlak yang mulia karena dorongan iman. Dia akan kuat dalam ibadah karena dorongan iman. Ketika para orang tua melakukan semua ibadah karena dorongan iman, maka ibadahnya itu akan terpancar dan ditangkap pula oleh anak-anak kita. Sebagai dampak-dampak iman dari orang tua. Tetapi ketika kita melakukan sesuatu, kita membaca doa semata-mata ritual bukan spiritual, maka ketika kita membaca doa itu getarnya pun tidak akan sampai ke anak. Karena hanya ritual, bukan spiritual. Saya sudah menyampaikan di materi-materi awal, pertolongan Allah, Allah juga sampaikan kepada orang-orang yang beriman. Sebagaimana berpuasa ini Allah wajibkan kepada orang-orang yang beriman. Yang akan diampuni dosanya sesudah berpuasa adalah orang yang imanan wahtisaban. Orang yang beriman dan semuanya penuh dengan perhitungan. Betapa banyaknya kata Rasulullah orang yang berpuasa dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Dia tak merasakan kelezatan iman lewat puasa. Maka begitu mau masuk berbuka puasa, dia seperti orang yang balas dendam. Ngapain gue disuruh puasa? Makanya gue akan makan seenak-enaknya, semewah-mewahnya, seasik-asiknya. Sehingga pengeluaran kita untuk konsumsi di bulan Ramadan malah lebih gede loh. Daripada di luar Ramadan. Kenapa? Kita ingin balas dendam. Dengan cara berbuka. Kenapa ya Bunda sekalian? Kita besarkan Idul Fitri kita daripada Idul Adha kita. Karena ada ketidakridhoan dalam diri kita. Selama sebulan penuh kita berpuasa. Sehingga kita ingin celebration. Seperti bebas, merdeka, hore gitu ya. Padahal Idul Fitri itu hanyalah peristiwa istirahat sehari. Karena kita memasuki bulan Syawal. Syawal itu artinya akselerasi. Akselerasi. Hari kedua kita disunahkan puasa kok. Puasa Syawal. Mari kita ke Timur Tengah. Apakah di Timur Tengah itu ada perayaan Idul Fitri? Bisa dikatakan kan sepi saja. Memang di Asia Tenggara, Asia Selatan memang kemudian jadi ramai. Seakan-akan Idul Fitri adalah sebuah hari kemerdekaan. Karena kita tidak merasakan kelezatan berpuasa ketika itu. Padahal orang-orang beriman, dia menangis. Ramadan lewat. Sebuah keindahan yang masih kita tunggu lagi 1 tahun lagi. Nah inilah tugas kita ke depan. Mendidik keimanan anak-anak kita. Dan indahnya mendidik adalah gara-gara kita didik anak-anak kita, kita jadi ikut mendidik diri sendiri. Itu keindahan mendidik. Makanya saya sering kali katakan, ayah bunda sekalian, didik langsung anak kita oleh kita sendiri. Kenapa? Agar kita juga menikmati hasil didikan itu dampaknya pada diri kita. Gara-gara kita mesti didik anak, terpaksa didik diri sendiri. Gara-gara kita harus mengimankan anak-anak kita, terpaksa terlebih dahulu kita imankan diri kita sendiri. Nah itu saja ayah bunda sekalian, bicara iman, seringkali memang bicara agak keras. Karena iman itu memang sesuatu yang sifatnya konfrontatif, doktriner, heroik. Seperti saya katakan tadi, Rasulullah tidak pernah dimusuhikan akhlaknya. Dia dimusuhikan imannya. Sekian saja, oleh karena itu saya mohon maaf dengan permohonan maaf sebanyak-banyaknya. Setiap saya bicara tentang iman,
seringkali banyak menyentil. Dan itu saya memohonkan maaf keterbukaan dari ayah bunda sekalian. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran datangnya dari Allah. Semoga kita tidak termasuk golongan orang-orang yang ragu. Billahi wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum atas materinya sejauh ini, Masya Allah, tabarakallah. Baik, boleh izin kita foto bareng bersama Ustaz Adi karena ini pertemuan terakhir juga. Silahkan untuk open cam, barangkali ada yang masih bisa open cam ya. Saya itu mungkin 10 mundur, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita foto ya. Boleh lihat kamera semuanya. Ya, 1, 2, 3. Oke, turun ganti. Ya, sebentar. Siap. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Siap. Alhamdulillah, turun jazakumullah bijannah kepada semua yang telah bertugas sejauh ini. Insya Allah kita kelas Jumat subuh ini insya Allah akan berlanjut ya dengan materi-materi selanjutnya. Barangkali Bapak Ibu yang ingin melanjutkan silaturahmi berguru pada Ustadz Adi Nurlutfi bisa mengikuti kelas-kelas yang diselenggarakan. Ya, insya Allah, jikapun nanti kami ada info, kami akan sampaikan di grup biar Bapak Ibu bisa mengikutinya juga. Lalu ada informasi juga, silahkan Bapak Ibu untuk bisa ini ya memaksimalkan ikhtiar sedekah Jumatnya. Silahkan di rekening yang sudah ada di grup di share ataupun yang sudah ada di kolom chat bisa bersedekah di DPU Darul Hikam untuk aktivitas dakwahnya Waktu Indonesia Bersedekah. Juga kami informasikan ini buku yang Bang Aad tulis dan menjadi rujukan, buku Fitrah Keimanan, menumbuhkan dan merawat fitrah keimanan oleh Ustadz Adi Nurlutfi. Bisa kemarin PO-nya udah ditutup ya dan udah beberapa sudah memesan. Jika nanti kebutuhan untuk pembelian buku ini besar, nanti kita coba usahakan untuk bisa memesannya kembali ya. Jadi bisa menghubungi panitia juga. Itu saja Bapak Ibu, mari kita tutup dengan bersama baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin dan majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu bil jannah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jazakallah. wabarakatuh. Ya, izin. Oh iya, sedikit informasi tentang buku. Oh iya, Jadi silakan. buku terbitan yang kedua sudah keluar dengan sedikit editing perubahan dibandingkan yang terbitan pertama. Kalau ingin pesan nanti disatukan saja, nanti bisa didaftarkan lewat saya ya. Oh, siap. Baik kalau gitu. Nanti insya Allah kita data yang mau beli, silakan. Oke, hatur nuhun. Bapak Ibu barangkali mau menyampaikan terima kasihnya, doa, mangga kepada Ustaz Adi. Terima kasih Ustaz Adi, jazakallah khair. Sehat selalu Ustaz. Terima kasih, sehat terus berkah. Sehat selalu. Alhamdulillah. Izin lip. Hatur nuhun Ustaz Dana. Izin lip. Ya, mangga Ustaz. Ya, saya izin dulu keluar ya. Ya, mangga Ustaz. Mau jalan ke Malang nih sebentar lagi. Masya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Gimana Lila? Alhamdulillah.